Ibu, maaf saya nggak ada suaranya, Bu. Gimana, Carmelia? Carmelia, ada bicara tadi? Di saya aja atau emang nggak ada suaranya, Bu? Di saya. Ada suaranya nggak kedengeran ya? Di saya juga nggak ada, Bu. Saya juga nggak ada. Oke. Coba kalau begitu, kalau sekarang coba. Format tadi yang saya sebutkan, WMF atau bitmap. Sudah, Bu. Kedengeran nggak Kalau sekarang? itu biasanya Oke, Bu. di-convert ke filenya itu WMF atau Windows Meta. Oh, itu Ibu ulang sedikit ya. Dulu peta yang main ini. Nah, di sini juga kalian bisa bikin. Terus juga kalian ingin secara detail menggunakan jaraknya yang secara maksudnya skalanya sesuai, kalian bisa menggunakan ArcGIS atau ArcMap. Dan kalian juga bisa menggunakan AutoCAD untuk membuat peta atau backdrop di EPANET ini. Nah, hal yang perlu ditekankan atau diperhatikan dalam membuat backdrop di EPANET, yaitu yang pertama, file yang bisa dibaca atau dibuka di EPANET itu, yang pertama adalah Windows Metadata Files atau WMF. Nah, yang kedua adalah bitmap. Nah, setelah kalian membuat gambar di ArcGIS ataupun di Paint ataupun di AutoCAD, kalian convert terlebih dahulu ke format tadi yang saya sebutkan, WMF atau bitmap. Nah, kalau di AutoCAD itu biasanya di-convert ke filenya itu WMF atau Windows Metadata Files. Untuk cara convertnya, sepertinya saya harus buka terlebih dahulu AutoCAD-nya. Ya, semoga saja laptop saya masih kuat ya membuka banyak aplikasi. Nah, di sini saya terlebih dahulu membuka ArcGIS saya atau membuat backdrop menggunakan ArcGIS. Saya akan buka peta yang sebelumnya saya sudah buat ya. Di sini contohnya seperti ini. Agak lama. Nah, untuk kalian yang bingung cara buat ini gimana, mungkin akan disediakan tutorial terpisah ya, karena ini juga cukup lama kalau dijelaskan berbarengan dengan tutorial EPANET ini, karena saya di sini ingin fokus ke EPANET terlebih dahulu. Nah, misalkan kalian sudah buat gambar atau peta di ArcGIS, kalian klik yang bagian di sini, di bagian layout view. Nah, di layout view, kalian sesuaikan sampai sekiranya gambarnya itu terlihat secara maksimum. Seperti ini. Kalian bisa geser-geser. Nah, setelah sesuai dengan keinginan kita, kalian bisa juga ingin menghilangkan kontur atau segala macamnya, bebas. Kemudian export map. Nah, di sini tipe filenya itu kita ubah menjadi kita atau komputer kita. Ya, karena untuk 300 dpi itu sudah cukup jelas. Kemudian save, jangan lupa kita ingat dulu foldernya di mana ketika kita save ini, agar untuk membuka file yang sebelumnya kita save ini tidak mencarinya itu tidak sulit. Langsung kita ke EPANET. Cara memunculkan backdropnya itu di sini ada menu-menu bar, kalian pilih menu bar yang
view, kemudian kalian pilih di sini ada backdrop, kemudian load. Nah, di sini kalian cari file yang sebelumnya kalian sudah simpan dalam bentuk bitmap atau WMF. Nah, ini WMF itu saya membuat peta tadi itu di AutoCAD. Nah, caranya itu kalian blok dulu semua gambar yang ada di AutoCAD, kemudian klik bagian apa ya namanya itu file, kalau nggak salah di pojok sebelah sini lah di AutoCAD itu yang ada simbol huruf A merah besar, kemudian ada tulisan export, dan ubah data filenya itu menjadi WMF atau Windows Meta File, Windows Meta File. Terus saya buka yang ini ya, yang sebelumnya saya sudah save melalui ArcGIS PMP, akan muncul seperti ini. Kalau ingin zoom di sini nggak bisa scroll, harus pakai ini toolbar manual. Dan untuk menggesernya pun menggunakan ini. Simpel seperti ini. Ini untuk ini sebenarnya tuh bebas ya, kalian ingin buat bulat seperti ini atau kalian tidak membuat bulat-bulatnya juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya membuat bulat-bulatnya itu untuk menandakan bahwa saya ingin memberikan nodes atau junction di sini gitu, terus intek di sini. Ini mah bebas, mau dibuat atau enggak juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu posisi intek atau reservoir kalian rencananya di mana. Nah, itu cara membuat backdrop. Mungkin selanjutnya kita lanjut langsung tutorial bagaimana cara mengoperasikan atau prinsip dari AppNet 2 ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita setting awal. Ini juga berlaku ya, sama seperti di AutoCAD, kita juga harus setting awal. Yang paling penting itu adalah satuan, karena di sini tuh semua perhitungan teknik itu pasti harus berkaitan dengan satuan. Kalau misalkan hasilnya 5, kita nggak tahu itu 5 apa, 5 cm, 5 meter, 5 liter, atau 5 galon. Itu harus ditentukan di awal. Nah, caranya itu kita klik di sini, ada menu bar project, kemudian default. Nah, di sini bagian hidrolik, saya biasanya menggunakan untuk lebih umumnya, biasanya liter per second. Kalau di sini kan meter per second nggak ada ya, adanya liter. Sama aja sih, kalau liter per second kan agak mirip-mirip dengan meter, cuman beda dalam perkalian 1000-nya. Kalau 1 meter kubik itu kan berarti 1000 liter. Nah, daripada yang lainnya kan misalkan sini ada GPM-nya kan galon, liter per second, terus harus formulanya tuh menggunakan apa, Heisenberg atau Derivation. Kalau biasanya sih di perkuliahan atau umumnya yang simple untuk menghitung itu menggunakan Heisenberg. Kalau Darwis itu kalian harus tahu suhu di studi literatur kita, kemudian banyak sekali parameter, kemudian juga harus tahu tentang aliran rezimnya, dan banyak sekali hitung-hitungannya. Untuk simplenya itu menggunakan Heisenberg. Kemudian untuk kekasaran pipanya itu biasanya tuh kalau untuk pipa HDPE, biasanya kan kalau distribusi air minum itu menggunakan pipa HDPE. Pipa HDPE itu progresnya itu secara default itu 130. Tapi kalian juga bisa cari tahu ya, berbeda jenis merek pipa HDPE, kekasaran juga berbeda. Nah, bagaimana sih cara mencari data atau nilai kekasaran ini? Biasanya di website HDPE itu ada atau tersedia, atau bisa kalian juga cari di jurnal-jurnal atau studi literatur lainnya. Kemudian klik OK, dan lainnya dibiarkan seperti pada umumnya seperti biasa. Nah, setelah itu kita tentukan intek. Cara menentukan intek itu bagaimana? Yang pasti intek itu harus dekat dengan sumber air. Sumber air itu bisa banyak, mulai dari danau, kemudian mata air, kemudian ada sungai. Yang terpenting adalah sumber airnya itu harus lebih besar daripada kebutuhan di masyarakatnya. Nah, untuk mencari nilai kebutuhan air itu ada perhitungan tersendiri dan cukup panjang juga, karena harus menghitung kebutuhan domestik, kebutuhan non-domestik dalam satu studi kasusnya. Nah,
kebetulan saya itu hasil dari pengukuran itu, studi kasusnya itu kebutuhan air per harinya itu kebutuhan airnya itu 0,4 meter kubik per second atau 0,4 atau 4.000 liter per detik. Nah, sedangkan sungai yang ada di daerah saya ini, studi literatur saya, itu debit rata-ratanya itu 10 meter kubik. Nah, itu kan tentunya lebih besar kan, karena lebih besar, oke, berarti tidak ada masalah. Nah, setelah kita tahu intake-nya di mana, saya posisikan di sini. Nah, intake ini kan terlihat bahwa posisinya rendah, sedangkan di daerah pemukiman ada beberapa pemukiman yang elevasinya lebih tinggi daripada sungainya. Untuk memaksimalkan proses distribusinya, kita upayakan bahwa distribusinya itu menggunakan proses gravitasi. Untuk apa menggunakan proses gravitasi? Agar tidak memerlukan biaya listrik untuk pengoperasian pompa. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama sih saya ingin mengangkat air tersebut ke atas permukaan yang lebih tinggi. Saya meletakkan reservoir di sini. Tentunya kan dari intake ke reservoir itu naik ya permukaannya. Tentunya membutuhkan pompa, tapi pompanya hanya satu di sini. Sedangkan untuk distribusi ke bawah, masyarakat sini tidak perlu menggunakan pompa, hanya dialirkan secara gravitasi. Karena di sini elevasinya 912,5 mdpl, kemudian di masyarakat itu sekitar 700-an, sehingga masih ada ketinggian atau selisih ketinggian, sehingga air tersebut bisa mengalir secara gravitasi. Nah, bagaimana sih rangkaian untuk mengalirkannya? Nah, sebelumnya sini saya akan jelaskan. Sini ada beberapa toolbar. Sini ada junction, kemudian ada reservoir, kemudian ada tangki, ada pipa, ada pompa, ada valve, dan ada label. Pertama, tentunya kita harus meletakkan intake-nya. Intake sama reservoir itu simbolnya sama. Kita taruh di sini misalkan. Nah, setelah intake, biasanya kan kalau kita bayangin di real life, setelah intake itu pasti ada valve ya, atau penutup atau pembuka secara yang bisa di-adjust sesuai keinginan. Kalau misalkan ada terjadi problem, tentunya dari intake juga harus ditutup dulu, harus ada valve. Nah, untuk pemasangan valve itu ada persyaratannya. Tidak boleh langsung dari intake langsung valve. Kayak gini misalnya. Oh, sorry. Jadi, penghubung antara toolbar ini harus ada junction. Barulah bisa dihubungkan. Nah, jadi ini masih salah. Karena persyaratan untuk valve itu harus terlebih dahulu ada pipa. Nggak boleh. Sebenarnya sih, saya ini persyaratan ini ada di buku manual Epanet. Bisa dicari di internet banyak sekali. Kalau misalkan saya sempat juga cek di deskripsi box. Saya taruh link, insya Allah. Dan di sini salah, harusnya itu pipa terlebih dahulu baru valve. Kita delete dulu. Berarti kita harus bikin junction lagi. Pipa, kemudian nah, ini kan pipa, kemudian valve. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh memasangnya itu salah arah. Contoh nih, nggak boleh masangnya dari sini terus ke sini. Itu mengindikasikan proses atau simulasinya akan gagal, karena di sini alirannya terbalik. Jadi harus sesuai alirannya. Nah, setelah itu, setelah valve,
Saya kan ingin menaikkan air dari permukaan bawah ke atas. Tentu harus membutuhkan yang namanya pompa. Pompanya itu kita beri dua apa maksudnya itu dua jenis, bukan dua jenis, dua pompa, satu buat cadangan, satu yang beroperasi. Mungkin langsung saja ya, saya buka file saya sudah langsung. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, saya buka file saya yang sudah beroperasi. Nah, rangkaian seperti ini. Reservoir, kemudian ada pipa, kemudian ada valve, kemudian ada pompa 2, baru ada valve. Jadi setelah pompa juga sudah valve. Fungsinya apa? Biar ketika ada kerusakan di bagian sini atau pompanya ada kerusakan, ini bisa ditutup terlebih dahulu. Nah, kemudian cara untuk menentukan settingan pompa juga, oke. Balik dulu deh biar nggak terlalu jauh. Apa sih yang kita setting di reservoir? Nah, di sini. Reservoir ini kita hanya perlu memasukkan yang namanya total head. Total head itu adalah elevasi dari reservoir ini. Kebetulan saya elevasinya 800. Kemudian untuk pipa yang perlu dimasukkan itu adalah diameter. Kemudian radiusnya kan udah di float 130 kan tadi ya. Kemudian panjang. Kalau misalkan dari valve ke ini mah kasih aja 10 meter gitu. Nah, cara mencari diameter itu bagaimana? Caranya cari secara manual menggunakan Eisenmeyer. Nah, caranya itu kalian cari tahu dulu diameter pipa dari intake reservoir dulu, jangan terlalu jauh dulu. Kalian cari tahu dengan menggunakan rumus Eisenmeyer. Nah, setelah itu diameternya sudah ada, kita masukkan semua diameternya itu sama seperti diameter yang kita hitung secara teoritis menggunakan rumus. Sebenarnya perlu nggak sih saya jelaskan secara rumusnya? Kayaknya nggak perlu ya, karena di sini fokusnya ke Epanet dulu deh. Misalnya kalau misalkan ada waktu saya buat artikelnya secara tertulis, perhitungannya saya upload di blog pribadi saya. Nah, setelah itu kita masukkan diameter tadi kan di pipa ini, kemudian valve juga diameternya masukin, kemudian masukkan, kemudian tipenya itu VRV, kemudian ada tipe-tipenya banyak, ada VRV, VSV, dan lain sebagainya. Ini tuh ada penjelasannya di buku manual, kalian bisa baca sendiri, saya juga lupa dan harus buka lagi PDF-nya. Kalau misalnya saya buka sekarang, aman nggak ya? Coba deh saya buka dulu deh. Saya buka PDF-nya. Bentar ya. Agak lama kawan. IKT ini. Nah, oh ya. Jadi VRV itu adalah pressure reducing valve. Jadi sini tuh untuk mengurangi tekanan agar tekanannya itu tidak, maksudnya tuh tekanannya itu tidak tinggi untuk mengatur tekanan. Biasanya kalau tekanan terlalu tinggi pipa itu akan pecah. Kalau misalnya di running, biasanya di sini tuh akan pecah simbol kerannya. Kemudian ada yang namanya VSV. VSV itu singkatan dari Pressure Sustaining Valve. Nah, oke, untuk VRV dulu ya. Karena kita kan di sini menggunakannya VRV. VRV ini membatasi tekanan pada titik jaringan pipa Epanet. Menghitung untuk menentukan VRV ini, yang pertama
ada di sini kan ada statusnya, ada open itu terbuka sebagai aktif untuk mencapai tekanan itu, pengaturan pada sisi hilir ketika sisi hulu di atas. Intinya ini harus statusnya, nggak harus sih, tapi kalau saya sini ini open. Kalau untuk detailnya juga saya belum terlalu paham ya, kalian bisa cari tahu sendiri di informasi-informasi yang lain, tapi ini secara garis umumnya aja saya menggunakan valve-nya itu VRV, kemudian juga settingnya saya biarkan kosong, kemudian ini open. Nah setelah itu pompa itu apa yang perlu dimasukkan di pompa? Sebenarnya ini kayaknya tutorial terpanjang deh, bakalan 1 jam kayaknya. Nah pompa itu kita masukkan curve pompa, curve ID. Saya masukkan 1, tapi kita lihat dulu curve-nya di sini udah ada belum. Nah udah ada kan? Kalau belum ada kalian bikin di sini add. Nah di sini saya masukkan 300, flow-nya juga 300. Nah berdasarkan asistensi di kampus sih ini angka 300 dari mana? Karena saya pompanya ada 2 kan. Kalau misalkan pompanya ada 2 berarti 300. Karena kalau misalkan pompanya 1 ini flow-nya 700, berarti 600 ya. Iya. Kalau misalkan saya salah, kalian punya literatur lain, silahkan komen ya. Kalian juga saya masih belajar menggunakan planet ini. Kemudian head itu dari taunya dari mana? Head itu ada rumusnya. Jadi tekanan pompa itu range-nya itu 10 sampai 80 meter air ditambah head loss yang muncul. Cara mengetahui head loss-nya itu kalian di sini report. Tapi menentukan ini kalian masukkan dulu 300 deh. Kalau misalnya 300 yang kurang, kalian bisa diatur di akhirnya. Kalian masukkan 300 dulu aja. 300 sama 300. Kalau misalkan kurang juga pasti ada negative pressure pastinya. Setelah itu kasih valve, kemudian pipa lagi. Nah pipa ini juga kita masukkan jaraknya. Untuk mengetahui jarak ini dari mana, kalian bisa digitasi secara manual di ArcGIS-nya atau di Google Earth. Intinya kalian tahu bahwa panjang pipa antara titik sini ke titik sini itu berapa, kalian harus cari tahu. Setelah itu lanjut ke sini ke reservoirnya, barulah kita bikin reservoir ya pakai ini. Nah, saya udah bikin nih. Sebelum reservoir juga harus ada valve, dan sebelum valve itu ada pipa. Seperti itu harus diingat bahwa reservoir itu kanan kirinya harus ada valve, kecuali yang hilir ya, yang hulu tadi kan dari sungai gitu, bukan dari sungai juga sih, Dan. Ya dari sungai deh. Ya dari sungai. Nah kemudian ini valve juga kurupnya sama, valve juga ininya sama, tipenya VRV semuanya. Nah bikin deh semuanya, kita hilangkan. Oh ya, untuk tidak memusingkan, kalian juga kalau misalnya setelah membuat semuanya, kalian bisa di hide backdropnya. Jadi seperti ini, kalian isi semua junction yang kalian buat. Apa sih isi junctionnya itu? Yang pertama, elevasi. Harus diisi, semua junction harus diisi elevasi. Kalau misalkan junction yang menghubungkan ini ada valve segala macam, berarti elevasinya tidak jauh dengan elevasi reservoirnya. Ikutin saja yang dekat dengan junction yang dari sini. Kemudian setelah itu ada namanya base demand. Cara mencari base demand, kalian harus cari tahu dulu di satu coupling ini, perumahan ini membutuhkan base demand atau kebutuhan air itu berapa. Di sini saya 17,4, dan ini beda-beda. Untuk justifikasi kebutuhan air itu tergantung kalian. Kalau misalkan rumus secara umumnya itu kalian sudah cari tahu tentang total kebutuhan air per satu daerah ini.
Untuk membaginya itu bisa kalian bagi per zona kebutuhan air tadi. Per zona itu per luas area. Kemudian sudah dibagi luas area, dalam satu area itu kan sudah tahu kebutuhan air secara realnya, baru dibagi kebutuhan air tersebut dibagi jumlah junction agar distribusi air itu merata. Sebenarnya sih kalau untuk cara seperti itu masih bias ya. Untuk lebih bagusnya kalian itu cari satu junction ini kan mewakili satu daerah ini. Kalian harus cari tahu satu daerah ini itu kebutuhan airnya berapa, mulai dari domestik dan non domestiknya, itu lebih bagusnya. Dan banyak sekali cara atau justifikasi untuk menentukan kebutuhan air. Intinya dalam satu junction itu kalian harus masukkan elevasi dan base demand. Untuk lainnya dibiarkan secara default. Isi semuanya mulai dari sini, kemudian juga panjang pipa, jangan lupa panjangnya, kemudian diameternya, itu harus diisi semua. Untuk cek bagaimana, kita bisa buka di map, kemudian sini ada elevasi. Nah, sini terlihat nih warna merah. Ini sudah terisi semua. Biasanya kalau belum terisi itu elevasinya 0 sampai di default. Kalian cek ini udah, kemudian elevasi udah aman, base demand kalian cek. Nah, kalau untuk saya sendiri kan pasti nggak semua nodes itu mengeluarkan air ya. Terlebih nodes-nodes yang di dekat sini nih, di dekat reservoir di sini nggak mengeluarkan air. Sedangkan nodes di sini kan udah menjalur ke perumahan. Pastinya nodes ini mengeluarkan air untuk satu coupling tersendiri. Setelah nodes dirasa aman, kita lihat lagi sini panjang pipa. Ya, panjang pipanya apakah sudah diisi semua? Kalau secara default itu 1000 tadi ya. Kalau misalkan masih 1000 harus perlu dicurigai apakah itu benar-benar 1000 dari existingnya atau bukan. Setelah dirasa kepanjang pipa sudah diisi semua, barulah kita atur namanya itu pattern. Nah, pattern itu adalah kalau misalnya belum ada, seperti biasa ya, kalian new di sini add, kemudian klik, kemudian kalian isi kalau secara default seperti ini new. Nah, 2 masih kosong. Nah, itu maksudnya ada 24 jam nih sampai 24. Maksudnya itu di sini untuk jam 1 pagi itu kebutuhan air itu berapa persen sampai 24 jam. Angka itu dari mana? Bisa kalian cari di jurnal atau bagusnya kalian penelitian. Kalau penelitian sih lebih lama kayaknya. Kalian cari aja di jurnal untuk time pattern fluktuasi air, kebutuhan air. Biasanya seperti ini. Baik adik-adik, mungkin untuk seterusnya kalian nanti bisa teruskan sendiri ya adik-adik. Ya, Bu. Bentar ya. Jadi nanti Ibu akan share linknya, itu ada di YouTube. Untuk sampai di running, kemudian berapa debit setiap jaringan, itu bisa dilihat nanti. Namun untuk materi hidrolika dan mekanika fluida dan hidrolika tidak sampai sejauh itu ya. Nanti kalau kalian mengambil mata kuliah SPAM, maka materi yang tadi itu akan lebih dikembangkan. Nah, sekarang adalah basic dasar bagaimana menentukan jaringan sebuah sistem pemipaan atau jaringan pipa. Nah, tadi Juni sudah memperagakan bagaimana mengkalibrasi skala jarak suatu panjang pipa. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Juni, pasanglah misalnya sistem jaringan pipa kotak sederhana dulu ya. Kotak sederhana, kemudian dimasukkan semua karakteristik dari masing-masing pipa dan junction, kemudian coba di running. Jangan lupa di mana, kalau contoh tadi reservoir untuk mengambil atau intake, mengambil air, dalam dinotasikan dengan intake. Tapi kalau latihan soal nanti mungkin ditambahkan bahwa di sana tuh ada sumber air misalnya 100, di mana air keluar 50 atau 25 seperti itu ya.
Nah, itu dicoba dulu ya adik-adik. Nanti bagaimana caranya menggunakan aplikasi itu, Ibu akan share lagi link video tutorial tadi. Cuman tentunya kalian harus download dulu softwarenya ya. Download. Mudah-mudahan itu free download atau software. Nah, poin yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah apakah kalian sudah bisa menghitung sistem jaringan pipa dengan Hardy Cross? Sudah dilakukan nggak? Sudah latihan soal nggak itu? Mungkin sebentar di WA group ya, Ibu akan share juga, sebentar ya. Ibu akan share juga, di sini ya. Jam puncaknya jam 6 pagi. Kalian semua yang pada mandi di jam 6 pagi nih. Jam. Nah, di sini Ibu akan share juga tentang ini tutorial yang bahasa Indonesia, kemudian yang tentang EPANET sebentar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini manual cara menghitung sistem pemipaan dengan Hardy Cross. Ibu sudah share di WA group ya, silakan dibaca. Kemudian untuk ke selanjutnya pertemuan yang ini pertemuan ke-15 ya hari ini. Berarti ini pertemuan terakhir, pertemuan 16 kita sudah ujian. Nah, Ibu akan sampaikan beberapa materi bahan ujian ya. Yang jelas contoh perhitungan Hardy Cross ini akan keluar satu, artinya sistem pemipaan baik seri, paralel, maupun bercabang, maupun jaringan pemipaan, itu akan keluar. Ya, silakan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah sistem perencanaan dimensi saluran untuk saluran terbuka. Juga akan keluar satu ya. Nah, mungkin 2 atau 3 soal saja karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan cukup lama. Nah, sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini, kira-kira kalian ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Kok sepi semua? Kalian dengar enggak suaranya Ibu? Halo? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar ya, tapi kalian diam semua. Jadi Ibu nggak tahu nih sebenarnya Ibu ngobrol apa enggak sama siapa. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kalau Ibu rangkum, materi untuk ujian nanti adalah materi perencanaan pada saluran terbuka dan sistem jaringan pipa. Ya, ingat di sana ada beberapa kehilangan yang harus kalian baca.
Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah rumus-rumus yang berlaku pada jaringan pemipaan. Apakah itu jaringan formula persamaan energi, kemudian persamaan kontinuitas. Kalau persamaan momentum jarang kita gunakan ya. Nah, itu yang perlu kalian pelajari. Kemudian nanti ujiannya itu adalah kita tunggu ya, usahakan ya kemungkinan sih pasti open book ya. Kalian silakanlah lihat-lihat buku latihan soal yang kalian sudah kerjakan. Kemudian Juni untuk tugas-tugas sudah semua dikumpul ya Juni ya. Sudah, Bu. Iya. Nanti terakhir kita akan rekap semua tugas-tugasnya ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan sedikit pengumuman ya. Sedikit pengumuman bukan tentang hidrolika, tetapi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang kalian kan semester 2 ya? Iya, oke. Nah, tahun depan itu kalian sudah masuk semester 4. 3 dan 4 ya, tahun depan. Nah, tahun depan kalau bisa kalian ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran pelajar internasional atau International Credit Transfer. Nah, untuk adik-adik yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik, ya, mulailah mengambil tes-tes bahasa Inggris dari sekarang. Misalnya bisa IELTS, bisa TOEFL, bisa Duolingo. Ya. Silakan diambil sehingga tahun depan kalian sudah siap untuk mengikuti International Credit Transfer. Tapi kalau kalian mau mengikuti kredit transfer nasional, itu juga ada programnya. Ya, misalnya kalian mengambil mata kuliah di Jawa, atau kalian mengambil mata kuliah di Makassar, seperti itu juga ada. Nah, mungkin persyaratannya juga akan berbeda, begitu ya. Nah, itu saja pesan Ibu, karena kalian masih muda, semester 2, semester depan, semester 4, untuk yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris, welcome ke kantor International Office untuk bisa mengikuti International Credit Transfer. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Tidak. kalau tidak, Juni tolong di-share absennya ya. Hari ini adalah absen terakhir pertemuan 15. Kira-kira hari ini ada semua hadir ya? Ada 2 orang yang absen. Ya benar dah, 27. Ada 2 orang yang absen. Benar. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, terima kasih Bu. Oke.